depan kita ini ada sebuah tempat yang sangat bersejarah dalam kejayaan kaum muslimin, dalam kejayaan Islam. Kalau kita lihat sekitaran ini dulu hotel, perpustakaan, museum, semuanya dihancurkan kecuali tempat ini. Semua yang tadi ini banyak tempat nih. Ya mungkin ada yang pernah kesini beberapa tahun yang lalu, banyak bangunan di sini. Semua dihancurkan kecuali. Apa ini? Ini adalah tempat pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Jadi kita tahu Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Bahkan tanda-tandanya pun sudah ada ya, dari tahun 8 Hijriah ya. Ada tanda-tanda ya, tugas Rasul selesai kemarin saya sampaikan ketika di Taif ya. Pertama ada haji wada. Haji wada apa yang akan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qutu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Ambillah manasik-manasikku ini karena bisa jadi ya, aku tidak bertemu kalian di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini tahun terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kalian. Itu sahabat-sahabat sudah sedih. Kemudian juga turun berikutnya surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka di tahun 10 Hijriah Rasul SAW jadi akhir hayatnya meninggal dunia. Singkat kata Rasul meninggal dunia. Ini menjadi sebuah kabar yang begitu berat diterima oleh kaum muslim. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awalnya tidak bersama Rasul, datang karena ada berita yang membuat geger semuanya. Umar bin Khattab pun sampai mengatakan begini, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, akan aku potong itisannya, lidahnya, akan aku potong tangannya, karena tidak percaya dengan apa yang terjadi. Maka Abu Bakar As-Siddiq dari rumah datang ke rumah Rasul SAW, melihat jenazah Rasul SAW, dan beliau mengatakan, "Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan." Demi Allah Subhanahu wa taala, engkau tetap wangi, tetap baik keadaanmu walaupun hidupmu atau matimu, kata Abu Bakar. Dan beliau keluar setelah bersalat atas Rasul, memulai mukadimahnya. Amma ba'd, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah. Akhirnya semua pun baru seperti menerima. Abu Bakar pun mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Mengingatkan lagi, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun," kata Abu Bakar. Sesungguhnya engkau pun akan mati dan mereka pun semua manusia akan mati. Mengingatkan ayat yang lain, "Wa ma Muhammadun qad khalat min qablihi rusul." Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Sama, beliau rasul dan seperti rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata aw qutila qalaqtum ala aqabikum. Memang kalau nanti Rasul meninggal dunia, kalian mau enggak percaya lagi sama Rasul? Diingatkan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, "Aku seperti baru mendengarnya, baru tahu." Karena tadi shock yang luar biasa yang dialami oleh orang. Nah, di tempat yang lain, di sebelah sana, Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka sedang memusyawarahkan bagaimana Rasul dimuliakan. Tapi di tempat ini adalah tempat berkumpul. Ada yang khalas anak kan. Tempat di sini adalah tempat berkumpulnya para kaum Ansar. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Apa namanya? Saqifah Bani Ansar. Ini tempat nongkrongnya, tempat ngumpulnya, bermusyawarahnya para kaum Ansar di tempat ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka memusyawarahkan siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Mereka sudah menentukan ada seorang yang mereka anggap layak, bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mereka ingin angkat menjadi seorang khalifah.
Dari sini orang-orang Ansar ada yang datang melapor ke kaum Muhajirin ke sana, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang perkara yang terjadi di tempat ini, bahwa telah terjadi sebuah percakapan atau perkumpulan di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada masalah dengan permusyawarahan, tapi ini permusyawarahan tentang siapa yang menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke sini bersama Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, datang untuk memastikan benar atau sampai sini ternyata mereka telah menentukan tadi Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi apa, khalifah. Dan ketika disampaikan kenapa ini bisa terjadi, mereka mengatakan, nahnu amir wa antum wazir. Dari kalian, dari kami pemimpin, kalian menteri-menterinya saja. Atau ada juga mengatakan bagaimana kalau nahnu amir wa minkum amir. Dari kami pemimpin, dari kalian juga apa? Pemimpin. Susah. Terjadi perdebatan yang cukup alot sampai akhirnya diingatkan sebuah perkataan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa al-imamatu min Quraisy, sesungguhnya kepemimpinan dari orang-orang Quraisy. Mereka pun sadar, teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sepakat semua dengan pemimpin bahwa yang akan memimpin adalah Quraisy. Tapi siapa? Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq, nubayi Abu Bakar. Kita baiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan disebutkan keutamaan-keutamaan yang ada. Kita lihat bahkan Rasulullah sebelumnya sakit, siapa yang menjadi imam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Siapa yang menemani Rasul hijrah ke Madinah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bahkan yang mempercayai dari kalangan laki-laki beriman kepada Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Isra Mi'raj yang pertama kali percaya Abu Bakar As-Siddiq. Banyak hal dalam kebaikan, bahkan namanya bakrun itu yang bersegera. Maka Abu Bakar As-Siddiq orang paling bersegera dalam kebaikan. Pernah dalam satu hari, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menziarahi orang sakit, menengok orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya Rasulullah. Semuanya diambil oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apa tadi? Akhirnya sepakatilah, dibaiatlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama dalam Islam. Tempatnya mana? Sebenarnya kisahnya lumayan panjang, tapi tadi secara singkat kita tahu bahwa akhirnya Abu Bakar lah yang memimpin kepemimpinan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah apa namanya tadi? Saqifah Bani Sa'id. Jelas ya? Masya Allah, tabarakallah. Dulu bisa dimasukin ini.